Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita lanjutkan terkait dengan kualitas karkas dan daging. Bagaimana kita melihat karkas itu bagus, daging itu bagus. Ini kita mari pelajari. Nah, kualitas bagusnya karkas atau daging itu dinilai dengan yang namanya dilihat dari nilai karkas atau quality grade. Nah, quality grade ini ditentukan oleh beberapa kriteria. Pertama, berat karkasnya, kemudian jumlah daging yang dihasilkan, dan kualitas daging dari karkas tersebut. Jadi misalnya kalau berarti karkasnya berat, tapi kalau dagingnya ternyata kecil, berarti itu belum grade bagus ya, karena masih ternyata tulangnya saja yang banyak, bukan dari dagingnya. Nah, ini quality grade bisa dikelompokkan dari berbagai jenis. Pertama, jenis kelamin ya, antara ternak jantan sama betina beda. Kemudian tipe ternak, misalnya PO, kemudian limosin, simental akan menghasilkan karkas yang berbeda. Kemudian umur dan kedewasaan ternak. Jadi umur 2 tahun sama umur 5 tahun karkasnya akan berbeda. Dan jumlah lemak intramuskuler atau marbling yang ada di dalam otot juga akan berbeda. Ini faktor yang menentukan kualitas karkas atau daging secara garis besar ada dua. Yang pertama sebelum dipotong, yang kedua adalah setelah dipotong. Berarti kalau sebelum dipotong itu melihat sebagian besar ke ternaknya, mulai dari spesiesnya apa, tipenya, kemudian jenis kelaminnya, umur, pakan yang diberikan. Nah, pakan kan ya ada tambahan ya, misalnya dikasih antibiotik apa, mineral, ataupun hormon yang diberikan. Sama satu lagi, dalam kondisi stres apa tidak sebelum dipotong. Jadi kalau stres ini akan berpengaruh terhadap kualitas karkas. Jadi sebaiknya ketika akan memotong ternak, misalnya dari saat kurban itu, minimalisir kegiatan yang bisa menyebabkan stres pada ternak, karena akan sangat berpengaruh terhadap kualitas karkas ataupun dagingnya. Nah, setelah dipotong, ini yang perlu kita perhatikan. Pertama ada metode pelayuan. Metode pelayuan ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi ketika misalnya ternak dipotong, tidak boleh langsung dimasukkan freezer gitu, karena ada proses yang namanya rigor mortis, yang itu menyebabkan daging menjadi alon. Kemudian pada saat pemotongan itu pakai stimulasi listrik apa enggak, kemudian metode masak mau digoreng, mau dikukus itu akan berpengaruh. Kemudian kualitas pH, kemudian ditambahkan enzim pengempukan apa tidak gitu. Kalau yang sekarang yang lagi banyak ya enzim yang dipakai itu adalah enzim papain yang kita bisa pakai dari pepaya. Nah, kalau kan di Wonosobo banyak pepaya karika itu ya. Nah, tidak tahu apakah sudah banyak yang menggunakan pepaya karika untuk pengempukan daging. Kemudian ada marblingnya. Kemudian metode penyimpanan. Metode penyimpanan ataupun preservasi yang digunakan untuk menjaga keawetan dari daging tersebut. Nah, ini ada hasil penelitian tahun berapa ini ya? Enggak ke copy sama saya. Ini pertama kita lihat ada bobot potong. Kita lihat adalah bobot potong sapi pada bangsa, umur, dan jenis kelamin yang berbeda. Jadi ada hasil penelitian menggunakan bangsa ternak yang berbeda, kemudian umur yang berbeda. Nah, bagaimana hasilnya? Kalau PO ini kan tahu ya, sapi PO, kemudian SIMPO ini adalah silangan antara simental sama PO, kemudian LIMPO, limosin dengan PO. Ternyata di sini dari rata-rata ya, ternyata yang paling memiliki bobot pada, kan ini ada yang seperti ini namanya superscript, ada A, B sama B. Nah, yang berarti kalau ada yang ini superscript ini berguna untuk mengetahui data ini berbeda apa enggak. Kan misalnya seperti ini, 428, 458, 471. Jelas ya, kalau kita tanpa menggunakan analisis data, kita menyebut 471 lebih besar. Tapi kalau kita analisa dengan menggunakan analisis statistik,
Misalnya sama atau berbeda, ini dilihat dari superscript. Ada huruf abjad di atasnya. Ini namanya superscript. Ternyata ada A, B sama B. Berarti B sama B ini artinya sama. Berarti antara 458 sama 471 hasil analisis statistik menunjukkan bahwa ini sama loh, walaupun angkanya berbeda. Tapi 457 sama 471 itu sama. Artinya bobot sapi sapi Simpo sama Limpo ini sama. Gitu. Nah, yang paling kecil ada di PO. PO ini A ya. Jadi A berbeda dengan B. Nah, berarti yang antara PO sama Simpo lebih besar Simpo. Kemudian antara PO sama Limpo lebih besar Limpo. Tapi kalau Simpo sama Limpo ini artinya sama karena superscript sama. Jadi di sini bobot hidup ya, ini paling kecil di sapi PO. Kemudian dari rata-rata umur. Nah, rata-rata umur ini mau 0 sampai 2, 2,5 sampai 3, kemudian lebih dari 4. Ternyata kita lihat ini ada huruf superscriptnya A, ini AB, ini B. Nah, kalau A sama B jelas berbeda, tapi kalau AB sama B sama karena masih ada unsur huruf B-nya. Kemudian AB dengan A sama karena dia memiliki huruf A juga. Jadi maknanya seperti ini. Jadi yang paling tinggi adalah yang paling banyak bobot potongnya ada di umur lebih dari 4 tahun. Jelas ya, makin banyak umurnya, makin bertambah umurnya, bobotnya semakin meningkat. Kemudian di umur 2,5 sampai 3 tahun sampai 4 tahun ini sama. Karena jaraknya tidak terlalu berbeda, karena ini AB, ini B. Kemudian dan 0 sampai 2 tahun dengan 2,5 sampai 3 tahun ternyata sama juga karena jaraknya tidak terlalu jauh. Ini A, ini AB. Kan ada unsur A-nya. Jadi artinya sama. Berarti dari sini tabel 1 ini menyebutkan bahwa bangsa sapi yang paling besar ya, yang bobot potongnya besar ada Simpo sama Limpo. Kemudian untuk umur yang paling umur dengan bobot potong yang paling besar ada di umur setelah 4 tahun. Nah, antara jantan dan betina, nah ini ternyata bobot potong jantan 487A kemudian 418B. Berarti bobot potong antara jantan sama betina ternyata tinggian yang jantan. Begitu, ini hasil dari penelitian. Kemudian di tabel 2 ada bobot karkas. Tadi bobot potong ya, masih ada kepala nih dan lain-lain. Nah, sekarang udah karkas. Kepala, kaki, ekor udah dipotongin sama kulitnya. Nah, bagaimana antara bobot karkas PO, Simpo sama Limpo? Nah, di sini kan nggak ada huruf abjadnya ya, berarti artinya sama. Ternyata PO, Simpo, Limpo ini karkasnya sama persentasenya. Bobot karkasnya sama. Jadi kalau dilihat tadi walaupun bobot potongnya kecil, ternyata bobot karkas dari PO ini sama loh dengan Simpo sama Limpo. Jadi kalau mau beli sapi gitu ya, nah kita mau lihat bobot potongnya apa, bobot karkasnya. Nah, kalau mau pengen dapat yang banyak ya, setelah dipotong kepala, darah dan lain-lain kan kita tujuannya adalah karkas. Kemudian pada umur berapa karkasnya yang paling bagus? Ternyata di umur yang di atas 4 tahun. Ini 235, ini huruf B, kemudian ini AB, ini A. 235 sama 213. Artinya ternyata semakin besar umurnya, semakin banyak umurnya, bobot karkasnya juga akan meningkat. Kemudian antara jantan sama betina ternyata sama aja. Nggak beda, hanya bobot potongnya saja. Ternyata walaupun kecil si cewek ini ya, betina ini memiliki bobot karkas yang sama dengan yang jantan. Kemudian di tabel 3 ini persentase karkas. Nah, ini persentase karkas
kalau tadi kan bobot karkasnya, sekarang dipersentasekan dengan bobot potong. Nah, dari sini AAB, oh ternyata masih sama ya. Ternyata simpo sama limpo persentase karkasnya lebih tinggi dibandingkan PO. Kalau umur ternyata untuk persentase karkas ini sama saja. Dari umur 0 sampai 2 ataupun di atas 4 tahun persentase karkasnya sama. Nah, kemudian kalau dari jantan sama betina A sama B ya. A sama B ternyata ini 51 sama 48. Jelas persentase karkas dari jantan lebih tinggi karena superskripnya A lebih besar. Datanya lebih besar. Kemudian kadar air ya. Kalau kadar air kan daging itu isinya 70% air. Nah, kalau harapannya nanti mau banyak kadar airnya apa enggak? Nah, ternyata untuk kadar air ini sama saja dari semua bangsa, kemudian dari berbagai umur juga sama, nggak ada superskripnya, dan jantan dan betina juga sama. Selanjutnya kadar protein. Nah, kadar proteinnya seperti apa? Nah, ternyata sama. Nah, ini juga sama juga. Ini jantan betina juga sama. Nah, ini yang beda, kadar lemak. Nah, coba kita lihat. Yang lemaknya paling banyak ternyata mana? Nih, B ya. Ternyata ada di limpo. Limpo ini banyak lemaknya dibandingkan dengan PO. PO ini bobot potongnya kecil, persentase karkasnya kecil, tapi karkasnya, bobot karkasnya sama dengan simpo ataupun limpo, lemaknya kecil. Kan yang diharapkan kan tidak banyak-banyak lemak ya. Kemudian kalau simpo sama limpo, ini sama, simpo sama PO juga sama. Untuk semakin bertambah umur, kadar lemaknya juga sama, jantan betina juga sama ya. Walaupun betina 421 ya, jantan 3,44, tapi tidak ada superskrip, artinya sama. Kemudian datanya ketutup ini. Kemudian kalau tadi ini nggak ada superskripnya, tapi hanya data itu diulang sekali. Tandanya dia nggak ada plus minus. Kalau plus minus berarti ada ulangannya. Nah, berarti kalau nggak ada ulangannya, ini berarti datanya hanya dianalisa sekali. Karena analisa lemak ini mahal. Nah, pertama, komposisi asam lemak tidak jenuh. Yang kedua, ini komposisi asam lemak jenuh. Nah, komposisi yang diharapkan kan asam lemak tak jenuh ini tinggi. Nah, dari sini misalnya EPA-DHA yang paling bagus ya untuk kecerdasan otak ataupun yang lagi diharapkan orang-orang ruminan, terutama di bagian nutrisi ini, punya banyak riset terkait bagaimana menciptakan daging dari pakan agar menghasilkan daging yang berkualitas. Bukan hanya produksinya tinggi, tapi kualitasnya tinggi. Kualitasnya salah satunya kandungan asam lemak tak jenuh tinggi. Misalnya daging EPA-DHA-nya tinggi, bukan hanya telur, daging juga inginnya ada manipulasi asam lemak tak jenuh tinggi dengan strategi pemberian pakan. Nah, pakan seperti apa yang memberikan EPA sama DHA tinggi? Nah, itu bisa dijadikan topik PKM ataupun topik riset. EPA DHA, nah yang paling tinggi nih ternyata di simpo. Nih ada di simpo. Kemudian asam oleat itu omega 9 ya. Kan ada omega 3, omega 6, omega 9. Nah, oleatnya ini PO tinggi juga. Nah, tapi antara 56 58. Nah, totalnya kalau asam lemak tak jenuh ternyata yang paling tinggi ada di simpo. 63, 66, 62. Nah, kan yang diharapkan asam lemak tak jenuh yang tinggi. Tapi kalau asam lemak jenuh ini yang diharapkan adalah rendah. Yang diharapkan adalah rendah. Nah, terendah ada di PO. PO ini jauh lebih sehat dibandingkan dengan tapi ini kita bisa kan ada totalnya yang jenuh paling sedikit di PO, tapi yang paling bagus di tak jenuh adalah simpo. Nah, ini nanti kita bisa mengetahui persentase. Jadi rasio antara asam lemak jenuh sama tak jenuh. Jadi kalau asam
rasio adalah jenuh sama tak jenuh, harapannya kecil. Tapi kalau tak jenuh dibanding jenuh itu adalah besar ya, karena tak jenuhnya di atas. Makanya yang diharapkan adalah proporsi yang lebih besar. Nah, nanti coba dihitung bagusan yang mana proporsinya, presentasenya. Nah, ini kuis, silakan dijawab di kolom komentar. Nanti yang pertama dapat poin tambahan dari saya. Banyak ini, bisa yang mana saja sebutkan alasannya. Nah, selanjutnya ini bagaimana konversi otot menjadi daging. Jadi setelah ternak dipotong menjadi daging, bagaimana prosesnya? Pertama, jadi setelah dipotong ya ternak itu, oksigen yang masuk ke dalam tubuh kan habis. Proses siklus Krebs, proses metabolisme juga akan terhenti. Sehingga ternak ini karena metabolisme terhenti, kemudian tidak ada suplai oksigen lagi, terjadilah glicogenolisis. Jadi lisis semua karbohidrat, kemudian lemak. Nah, akhirnya terjadi penumpukan laktat. Nah, berarti kalau ada penumpukan laktat, apa akibatnya? Jadi ketika asam laktat tinggi, terjadi penurunan pH ya, karena asamnya banyak, sehingga pH-nya akan drop, pH-nya akan turun. Kemudian daging akan terasa panas ya. Jadi kalau setelah dipotong daging itu coba dipegang, daging itu menjadi hangat. Karena apa? Darah habis, kemudian hilangnya pengendalian panas tubuh. Nah, ketika darah habis, ternyata pengendalian panas tubuh ini tidak bisa dikontrol, akhirnya terjadi kenaikan temperatur tubuh. Nah, pH-nya juga menurun karena terjadi penumpukan asam laktat. Selanjutnya, dari sini ada yang namanya proses rigor mortis, yaitu kekakuan otot setelah kematian. Jadi, ini yang menyebabkan kalau kita misalnya masak daging, rasanya alot banget itu gara-gara kita salah masak. Masih masa proses rigor mortis belum selesai tapi kita sudah masak. Jadi ini yang menyebabkan alot. Makanya kalau setelah dipotong jangan langsung dimasak. Baiknya diistirahatkan dulu ataupun dilayukan. Pernah lihat ya, kalau misalnya di pasar itu ternak itu yang habis dipotong digantung. Nah, itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan proses rigor mortis. Mengistirahatkan si ternak, melayukan daging dari ternak. Karena apa? Kalau tidak dilayukan itu nanti kalau misalnya langsung disimpan itu nanti bisa menyebabkan daging alot karena proses rigor mortisnya belum selesai. Nah, proses rigor mortis itu sekitar 5-20 jam. Nanti kalau sebaiknya jangan langsung dimasak, kita tunggu aja sekitar 5-20 jam. Ini kenapa sih kok bisa jadi alot? Nah, ini glikogen habis ya, cadangan energi di dalam tubuh ternaknya habis, kemudian ATP otot juga habis. Nah, dari glikogen habis, ATP habis ini ternyata ada ikatan protein dengan Ca, dengan ion-ion Ca ya, yang disebut dengan ikatan aktomiosin. Nah, aktomiosin ini bisa menyebabkan alot karena ada filamin aktin dan miosin ini saling bertindihan. Jadi saling mengunci, makanya susah dibuka ya. Ada ikatan protein sama Ca ternyata menyebabkan ikatan aktomiosin. Inilah yang menyebabkan alot, daging menjadi alot. Nah, ini perlu pelan-pelan dikurangi antara ikatan itu, perlu dilepas. Lepas sendiri, tinggal tunggu waktu saja. Proses hilangnya daya renggang otot ini sekitar 5-20 jam. Nah, kalau misalnya rigor mortis kita langsung masak, nah ini nanti akan terjadi penurunan kualitas daging. Misalnya pH, warna, keempukan, flavor, rasanya berpengaruh, daya ikat airnya juga akan berpengaruh. Nah, solusinya seperti apa? Nah, ini tadi diistirahatkan ataupun dilayukan. Jadi ada proses gliconeogenesisnya
berlangsung secara sempurna sampai habis ya, sekitar 10 jam atau 12 jam tidak apa-apa. Kualitas daging dapat dipertahankan. Nah, ini bagaimana kita melihat kualitas daging? Nah, ada beberapa ya. Pertama, organoleptik. Istilah organoleptik itu berarti kita mencoba mulai dari rasanya ya, flavor itu bau dama rasa. Kemudian tekstur, berarti tekstur itu empuk apa enggak, warnanya berubah apa enggak. Ini berarti kalau melihat organoleptik, berarti kita akan melihat bagaimana warnanya, bagaimana teksturnya, bagaimana rasanya, kemudian bagaimana baunya. Kemudian proximat ya, kimia, kandungan nutrien. Jadi di daging itu kita akan melihat kandungan gizinya seperti apa. Mulai dari proteinnya seperti apa, asam lemaknya, asam amino, kemudian kadar air, mineralnya seperti apa, itu diuji kimia. Kemudian diuji fisik. Fisik itu ada warna, keempukan, pH, susut masak, sama daya ikat air. Kalau pH itu jelas ya, nanti akan kaitannya dengan kalau misalnya makin asam gitu ya, nanti ada bisa mempertahankan dari serangan mikroba. Nah, daging itu susut apa enggak setelah dipotong, setelah dimasak gitu misalnya kan, kualitas dagingnya. Kemudian daya ikat air. Nah, daging itu juga memiliki daya mengikat air. Jadi misalnya ditaruh di ruangan biasa ya, kemudian ada air, dia bisa menyerap air. Nah, itu potensi daya ikat air dari suatu daging. Satu lagi ada mikrobiologis, berarti total mikroba yang ada, misalnya total bakteri patogen, kemudian jamur. Nah, ini yang menyebabkan kebusukan. Nah, harapannya mikrobiologi ini, mikroba patogen ini bisa ditekan dengan berbagai tadi, bisa menambahkan misalnya bahan-bahan herbal untuk agar bisa disimpan agak lama. Jadi misalnya dalam segar ya, kalau segar misalnya dalam waktu 3 jam sudah mulai rusak ya, sedikit rusak. Kalau misalnya kita campur, misalnya ditambahkan zat-zat antioksidan alami, ada pengawet-pengawet alami, itu bisa mampu mempertahankan, mampu menurunkan populasi mikroba pembusuk dari daging. Nah, ini satu topik penelitian juga yang banyak sekarang. Bagaimana orang menggunakan zat-zat alami dalam menekan bakteri pembusuk. Karena apa? Daging ini adalah makanan yang sangat nutrisius sekali, banyak zat-zat nutrien yang ada. Gitu. Kemudian, nutrisi daging ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada karbohidrat, ada mineral. Nah, ini tadi Ibu sampaikan yang di kualitas kimia uji proximat tadi. Kemudian warnanya ini antara daging yang tua ataupun daging yang muda. Kan warnanya akan berbeda tentunya ya. Nah, warna yang berbeda ini ditentukan oleh yang namanya mioglobin. Warna akan jauh lebih tua. Kemudian dari lemak, ternyata lemak sapi itu warnanya putih agak kekuningan, lemak kerbau putih, kemudian putih ataupun putih kekuningan ini tergantung dari makannya yang dikasih seperti apa. Misalnya kalau banyak beta karotennya ternyata bisa menyebabkan kuningnya lemak. Kemudian umur makin tua juga menyebabkan warna semakin. Ini lemak marbling, ini yang diharapkan ya, marblingnya ini bisa sampai grade berapa. Ini yang paling banyak memang di sapi wagyu, yang seperti kemarin kita belajar, yang sampai sekarang belum ada jenis sapi pun yang lain yang bisa menandingi dari wagyu. Karena marbling ini memberikan juicy dan flavor yang bagus, makanya dihargai dengan mahal. Nah, ini grade-nya ya, mulai dari yang tidak ada marbling sampai marblingnya banyak sekali seperti ini juga di grade ternyata. Makin banyak marblingnya, harganya semakin mahal dibandingkan yang seperti ini tidak ada grade-nya, nggak ada marblingnya sama sekali.
Yang paling bagus ada di grade 5. Ini ya. Marblingnya, lemak-lemaknya ada di dalam otot daging. Nah, ini kaitannya dengan tadi bisa memberikan flavor atau aroma. Ini tergantung spesies hewannya apa, umurnya seperti apa, kemudian jenis pakan ya. Yang paling berpengaruh, yang paling banyak memberikan pengaruh itu ternyata ada di pakan. Bagaimana misalnya agar daging tidak banyak lemaknya, itu bisa diatur dari strategi pemberian pakan. Keempukan terakhir, nah ini kaitannya dengan rigor mortis ataupun marbling, serabut daging. Kalau misalnya jenis ternak juga akan berbeda ya, tapi ini keempukan daging bisa kita atur juga, misalnya sebelum pemotongan ataupun setelah pemotongan. Kalau sebelum pemotongan pakai strategi pakan, kalau setelah pemotongan kita bisa menggunakan enzim-enzim tadi, misalnya enzim papain, kita menggunakan pepaya ataupun nanas yang bisa memberikan keempukan. Jadi sebelum dimasak ditaruh itu dulu atau direndam itu dulu, ternyata bisa meningkatkan keempukan. Oke, slide-nya sudah habis. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan via kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.